Halo, selamat datang di channel YouTube ini Trisha. Sebelumnya Trisha mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Kalau dilihat-lihat ya, lebaran-lebaran gini enaknya tuh makan rendang, makan yang santan-santan, yang berkuah-berkuah. Ya, cheating day dulu lah ya hari ini. Kita makannya yang berlemak-lemak, yang bersantan-santan, yang berminyak-minyak. Ya walaupun kita nggak bisa kumpul sama keluarga besar, tapi seenggaknya kita suasananya ya lebaran aja gitu. Tapi karena kebanyakan makan pas lebaran kayak gini, bawaannya tuh jadi kayak insecure sendiri gak sih? Jadi mikirin kayak, aduh gue takut gendutan nih, takut jerawatan. Ini aja gue udah tumbuh tuh jerawat satu tuh. Dua nih. Gara-gara habis makan santan, tau gak sih? Jadi kayak insecure sendiri kan, gendutan. Terus kalian ngerasa gak sih kayak apa yang gue rasain? Gue tuh kalau gendutan ngerasa hidung gue jadi kayak tambah gede gitu. Jadi kayak hidung gue kan udah hidung jambu gitu ya, jadi agak gede gitu. Kalau gendutan tuh ngeliatnya tuh di cermin tuh kayak, aduh kok hidung gue juga ikut gendutan ya. Ya apa perasaan gue doang, apa kalian juga ngerasain halnya sama kayak gue ya gak sih? Berasa insecure sendiri ngeliat di cermin tuh. Kalau habis makan makanan berlemak berasa berdosa banget. Kalau habis lebaran gini kan rasanya jadi pengen langsung treatment gitu ya, langsung perawatan wajah, perawatan tubuh ya kan. Gimana caranya supaya kita tetap memaintain kesehatan kulit kita dan kesehatan tubuh kita terutama ya. Kayak sekarang kan udah banyak tuh kayak treatment laser, treatment pakai sinar matahari. Maksudnya treatment pakai laser, treatment pakai cahaya-cahaya gitu, atau treatment PRP kan yang zombie vampire treatment yang PRP itu, kalau kalian tahu, sama ngilangin scar kan, tergantung problem dari kulit kalian masing-masing. Tapi kalian sempat kepikir nggak sih kalau misalkan, aduh gue pengen cara instan, pengen yang cepet gitu daripada gue harus treatment. Ada tuh treatment yang buat ngecilin pipi tembem, namanya treatment HIFU. Treatment HIFU dia kayak ditempelin pakai alat panas gitu supaya bisa membakar lemak yang ada di jaringan kulit. Nah itu tuh kan agak lama ya, dan gue yakin treatmentnya tuh nggak cuma sekali, bisa 4 kali dulu baru kelihatan efeknya gitu. Ya mungkin ada sih yang sekali buat ngilangin efeknya, cuman itu mahal ya. Gimana kalau cara cepatnya aja, kayak sedot lemak di pipi ya nggak? Atau enggak lifting yang ditarik gitu. Cuman biasanya kan kalau di lifting itu kan harus di liposuction dulu, disedot lemak dulu baru di lifting supaya dia nggak kendor gitu loh kulitnya. Sama halnya sama cewek yang satu ini. Cewek asal China ini, dia tuh udah mempermak mukanya, udah mengoperasi plastik mukanya sebanyak 60 kali. Bayangin guys, operasi plastik selama 3 tahun berturut-turut sebanyak 60 kali. Namanya ini Xiao Zetnana. Sorry kalau misalkan pronunciation gue salah. Xiao Zetnana ini asalnya dari China, cuman gue kurang tahu dia dari kota mana atau mana. Gue taunya dia dari China. Dia ini tuh terobsesi sama muka yang mirip dengan boneka. Ya you know lah ya, boneka Barbie, boneka ya semacam boneka yang unyu-unyu gitu, yang jadi si Xiao Zetnana ini tuh udah mengoperasi plastik mukanya tuh sebanyak 60 kali dalam waktu 3 sampai 4 tahun. Dari usianya 13 tahun guys. Jadi operasi pertamanya itu dilaksanain pas usia dia 13 tahun. Jadi selama 3 tahun itu dia terus-menerusan mengoperasi mukanya. 3 tahun berturut-turut, bayangin 3 tahun berturut-turut sebanyak 60 kali. Tapi kan setahu gue kalau namanya operasi plastik itu harus dikasih jarak dan ada batas minimalnya nggak sih? Kayak misalkan tuh setahu gue liposuction itu tuh nggak bisa dilakuin berapa tahun sekali, atau nggak berapa kali dalam seumur hidup gitu, nggak boleh terlalu sering setahu gue ya. Selama 3 tahun itu 60 kali operasi itu, jadi dia itu yang diketahui oleh media ya, dia itu udah operasi 6 kali kelopak mata. Kan dia kalau mau punya double eyelid kan kalau orang-orang Asia, kayak orang Asia Tenggara, orang-orang Asia Timur itu kan dia punya mono eyelid itu dia cuman lipatan satu aja. Kalau kita lihat dia tuh cuman punya satu kelopak mata aja, nggak double. Nah biasanya kan orang Indonesia tuh punya double eyelid ya, 2 lipatan mata. 5 kali operasi kontur mata, jadi matanya itu tuh dibentuk ya. Dibentuk biasanya kalau kontur mata setahu gue itu dia antara di kelopak matanya dikasih lemak lagi, atau enggak di bagian ujungnya itu dibuka.
di ujung belakang ini sama di ujung depannya ini dibuka supaya matanya terlihat lebih besar, lebih belok. Itu 5 kali. Dan 4 kali penambahan hidung. Jadi kan hidungnya ini operasi hidung dimancungin, dikecilin, itu 4 kali sama 3 suntikan filler dan 1 pengelupasan wajah. 1 pengelupasan wajah itu mungkin treatment ya. Kalau operasi plastik pengelupasan wajah gue nggak tahu kan bisa ya. Mungkin kalian ada yang dokter di sini atau ada yang ahli kecantikan, mungkin estetik kan. Ada nggak sih kalau misalkan operasi buat ngeganti wajah, kulit wajah gitu? Gue taunya tuh adanya treatment untuk ngeganti kulit wajah. Mungkin ada ya untuk pengelupasan kulit wajah tuh kayak peeling, kayak menghilangkan scar, itu kan berarti dia diganti ya kulitnya ya, di laser gitu. Sama di PRP kan juga dia pengelupasan. Gue taunya treatment doang. Sama 2 kali sedot lemak, 2 kali pahanya disedot lemaknya juga, dan 3 kali implan dagu. Jadi kan kalau kalian tahu nih, kayak orang-orang Asia Timur, orang-orang Korea Selatan ya, misalkan kita contohnya Korea Selatan aja deh. Mereka tuh terobsesi banget sama dagu yang menonjol. Ini nih, dagunya tuh menonjol. Dagunya tuh menonjol kan, shape-nya V terus menonjol gitu. Nah, mereka tuh biasanya kalau nggak di filler, dikasih implan gitu, kayak kasih plastik atau besi ya. Kayak setahu gue ada yang bilang dia pakai aluminium gitu tuh ditempelin di sini, pokoknya ada implan khusus gitu deh buat di dagu supaya dia agak maju gitu. Jadi dia ini operasinya nggak cuma wajah doang ya guys, ternyata tuh dia operasi buat tubuh juga. Sebenarnya tuh dia sebelum operasi plastik ini tuh anaknya tuh terbilang normal lah ya, tapi dia tetap ngerasa kayak insecure gitu loh. Dia ngerasa nggak pede sama dirinya, dia merasa selalu ada yang kurang gitu loh. Akhirnya dia mulai mengoperasi plastik wajahnya dulu itu saat umur 13 tahun. Yang tadi gue bilang, dia itu 3 tahun ngejalanin operasi plastik terus-terusan sekujur tubuhnya dari muka sampai badan. Berarti itu umur 16 tahun udah 60 kali operasi dong. Gila, itu banyak banget ya. Jadi si Xiao Z Nana ini tuh mengkonfirmasi kalau misalkan uang yang dia keluarkan untuk operasi plastik sebanyak 60 kali ini tuh sebanyak sekitar 1 juta yuan, atau kalau dirupiahin itu sebesar 2 miliar untuk mengoperasi seluruh tubuh dan mukanya. Oh, ini ditambah lagi 200.000 yuan atau setara 419 juta rupiah untuk ngebentuk atau mempertajam si bagian jawline-nya ini, bagian rahangnya ini. Supaya kan kalau orang-orang Asia itu terobsesi sama bentuk dagu yang V gitu ya, shape-nya V gini. Dia dipertajam lagi, itu sebesar 419 juta. Kalian tahu nggak sih, coba deh kalian lihat di channel YouTube lain ya, ada tuh proses operasi, kalau nggak salah ada, gue pernah lihat sih, gue nggak tahu deh itu udah dihapus apa belum ya. Itu tuh ada proses operasi plastik bagian memperamping dagu sini. Jadi dagu yang kotak itu dibentuk V gitu loh. Jadi lo bayangin dong, itu tuh digergaji coy tulangnya. Tulangnya tuh dipotong gini jadi V. Oh my god, itu serem banget. Kalau kalian nonton videonya itu ngilu banget. 100.000 yuan atau setara 200 juta rupiah itu digunain untuk memperbaiki atau mengasah tulang-tulang yang ada di badan dia, dibentuk lagi gitu. Berarti dia benar-benar dipermak banget ya badannya juga, sampai tulang-tulang di badan itu juga dipermak coy. Kayak jadi ramping gitu, mungkin ya, dibentuk jadi ramping. Mungkin yang dimaksud dengan memperamping tulang itu mungkin bagian misalkan pundaknya ya, kan ada orang yang pundaknya itu kayak pundak laki-laki ya, pundaknya agak besar, pundaknya kotak gitu kan. Kalau orang Asia itu kan tulangnya kan kecil ya, umumnya tulangnya tuh kecil, mungkin dipotong gitu kali ya, bisa ya. Aduh, gue nggak ngerti deh, terus kayak gue ngebayanginnya. Tapi untungnya guys, kan kalau di total kan tadi ada 400 juta sampai 400 juta, 200 juta sampai 2 miliar. Kalau di total tuh ada kali 3 miliar. Iya nggak sih? 3 miliar, dan gue yakin itu pasti perintilannya ada yang lainnya. Bisa sampai 4 miliaran, namanya operasi plastik satu badan 60 kali itu kan nggak murah coy. Itu kan banyak banget pasti ngeluarin uangnya. Dan untungnya si Xiao Z Nana ini bisa ngedapetin operasi plastik semua itu karena dia juga ya terlahir dari keluarga yang cukup kaya ya. Keluarga yang kaya raya, bukan cukup lagi, keluarga yang kaya raya. Jadi nggak masalah lah operasi plastik satu badan 60 kali itu kayak kecil.
Kayak kalau gue mikir ya, uang 3 miliar daripada gue pakai buat operasi plastik coy. Mendingan gue beliin rumah gak sih? Buat DP rumah. Ya walaupun kecil ya lumayan lah ya. Jadi si Xiao Z Nana ini tuh sebelum operasi ngerasa kayak muka gue tuh gak normal gitu loh. Badan gue nih gak normal bentuknya. Gue ngerasa gak pede, gue merasa insecure gitu. Tapi kalau orang-orang ngeliat ya normal gitu loh. Nomor pada dasarnya cewek-cewek Asia Timur, cewek-cewek Asia kan emang bermata sipit ya. Bermata sipit, mata kecil, mono eyelid, badan kecil gitu kan, wajar lah, itu standar lah ya cewek-cewek Asia kayak gitu. Tapi dia kurang merasa kurang puas lah dengan apa yang dia punya gitu. Segala operasi itu sebanyak 60 kali itu dia merasa puas. Walaupun sebenarnya kalau kalian lihat ya fotonya nih, kalau kalian lihat fotonya itu kalau menurut gue cantik gak sih? Maksud gue manis lah untuk umur anak 13 tahun, ya belasan tahun lah ya, manis. Maksudnya ya emang sih matanya kecil, ya gue juga punya mata kecil nih. Ya mungkin kalau operasi sekali 2 kali, operasi plastik sekali 2 kali, ya it's okay lah ya. Jadinya ya diperbaiki lah yang emang pengen diperbaiki gitu. Setelah operasi plastik, afternya seperti ini. Xiao Z Nana ini ngerasa puas banget dengan hasilnya. Dia punya hidung yang tinggi, dia punya kelopak mata ganda, dia punya mata yang besar, pipinya jadi tirus, jadi bentuk V ini, ya kan? Badannya jadi langsing, jadi tinggi. Terus tau gue kalau ninggin badan itu emang bisa ya? Cangkok tulang gitu, jadi dia badannya bisa tinggi gitu. Gue gak ngerti sih. Pokoknya intinya dia ngerasa puas banget deh. Dia udah dapetin apa yang dia mau, apa yang dia idam-idamin gitu loh. Bentuk badan dan muka yang dia idam-idamin dari dulu. Tapi gak hanya itu. Banyak orang juga yang ngatain dia, ngelihat muka dia tuh setelah operasi jadi kayak ular, jadi kayak monster. Malah menakutkan lah menurut mereka. Dan menurut gue kalau misalkan orang-orang sampai ngatain dia kayak ular, kayak monster gitu, kayak keterlaluan banget gak sih? Tapi dengan orang ngatain kayak gitu, Xiao Z Nana ini gak merasa malu. Justru dia merasa puas. Karena dia udah dapetin apa yang dia mau. Ini tuh kenapa dia bisa sampai 60 kali ngejalanin operasi tuh awalnya dia kayak sekali 2 kali. Terus dia ngerasa kecanduan jadi kayak pengen lagi, pengen sempurna, pengen lebih sempurna lagi. That's why sampai 60 kali itulah dia operasi plastik, guys. Mulai saat itu dia itu memutuskan untuk berhenti sekolah. Jadi dari dia umur 14 tahun sampai 16 tahun itu dia putus sekolah. Tapi emang sampai sekarang dia udah putus sekolah. Jadi dia lebih memilih untuk menjadi terkenal di media sosial karena penampilannya dia yang sekarang jadi lebih terkenal dan orang-orang jadi pusat perhatian orang lah ya. Jadi dengan dia melakukan operasi plastik ini dia merasa lebih percaya diri. Karena setelah dia operasi plastik itu kayak bener-bener mengubah kesehariannya dia. Dan si Xiao Z Nana ini tuh jadi viral gitu di sosial media China, Weibo. Kalau kalian tahu Weibo itu kayak model Google-nya China ya. Google-nya China, sosial medianya China, pokoknya jejaring search engine-nya mereka. Dia jadi viral di sana, pengikutnya udah ratusan ribu. Kalau kalian punya aplikasinya atau kalian pernah nyoba pakai, kalian bisa coba lihat deh. Dia Xiao Z Nana itu udah hampir 300 ribu lebih pengikut, 300 ribu followers. Tapi menurut kalian gimana guys? Kalau kalian di posisinya Xiao Z Nana ini gimana? Kalau gue sih ya jujur ya, gue sendiri juga kadang-kadang ngerasa insecure gitu. Apalagi kalau misalkan gue lagi sensitif, gue lagi sensi aja gitu, pengen marah-marah. Gue kayak, aduh gue ngaca tuh, kok gue jelek banget sih, kok gue gendutan banget sih. Kayak gue makan dikit aja tuh berasa, aduh kok gue gendutan banget ya. Gue selalu ngeliat timbangan gitu kan, aduh naik 2 ons, naik 5 ons, padahal cuma naik 5 ons doang. Kepikirannya tuh nauzubillah min zalik ya. Kayak, aduh gue pengen operasi plastik. Gue tuh pernah tahu ngebayangin, sumpah ini bayangan gue pas masih kecil ya. Gue pernah ngebayangin, kan dulu badan gue kan agak gemuk gitu ya. Gue ngebayangkan lengan gue kan itu kayak bergelambir gitu. Kayak, aduh bisa gak sih ini gue gunting? Gue ngebayangin ini tangan gue tinggal ambil gunting terus gue gunting, abis itu gue jadi kurus. Kayak sesimpel itu, kayak mungkin itu buat beberapa orang simpel ya, tapi buat beberapa orang yang lainnya itu mungkin gak simpel, itu bisa buat insecure banget. Sebenarnya itu sah-sah aja kalau misalkan kalian mau operasi plastik ya. Nggak sah-sah, bukan berarti gue memperbolehkan ya. Maksudnya kayak ya selagi ada treatment, coba aja treatment gitu loh. Tapi kalau misalkan kalian punya dana lebih, kalian nggak masalah lah sama operasi plastik dan kalian pede,
Maksudnya gue yakin kan kalau kalian operasi plastik kan mungkin ada yang notice, ada yang enggak gitu loh. Kayak ada yang sadar, ih lo operasi plastik ya kalian harus siap kalau ditanya kayak gitu ya kan. Itu terserah kalian mau jawab iya apa enggak. Nah, itu kalian harus siap gitu. Apalagi kan kita tinggal di negara Indonesia yang mungkin operasi plastik itu masih tabu ya. Jadi itu balik lagi ke kalian masing-masing. Kalau kalian punya dana ekstra, kalian punya keberanian, dan keluarga kalian nggak masalah, dan kalian misalkan cuek biarin aja bodo amat gitu ya udah gitu loh, nggak masalah operasi plastik. Kalau emang itu jalan satu-satunya untuk mengembalikan kepercayaan diri kalian. Ada orang yang situasinya tuh kayak dia bener-bener nggak pede sama diri dia. Kan ada orang yang sampai nggak mau keluar rumah karena dia tuh ngerasa nggak pede, nggak mau ke sekolah karena dia ngerasa nggak pede. Kok gue jelek, kok gue kulitnya gelap, gini, kok gue gitu loh. Ada yang sampai nggak mau kemana-mana karena benar-benar insecure. Kalau misalkan operasi plastik itu bisa mengembalikan kepercayaan diri kalian merasa lebih pede, merasa lebih happy, why not? Silahkan gitu ya. Kalau gue sih, kalau buat gue, kalau misalkan ada treatment, bukan mengubah sih ya, treatment yang bisa memperindah, memperbaiki, kenapa enggak gitu. Intinya balik lagi ke diri kalian sendiri, oke? Gue yakin kalian penonton ini Trisha pasti tahu mana yang baik, mana yang enggak buat diri kalian sendiri ya. I know kalian tuh pasti pada pinter-pinter ya kan. Dan jangan lupa kalau kalian mau treatment, kalau kalian mau operasi plastik itu jangan lupa research dulu di internet. Ini tuh treatment untuk apa sih? Ini tuh efek sampingnya apa sih? Ini tuh biayanya berapa sih? Ini tuh yang bagus di mana ya? Ini tuh yang ini gimana ya? Kalau mau operasi plastik juga, apalagi operasi plastik kan, itu referensinya tuh harus bener-bener banyak. Karena apa ya? Kalau yang kita lihat di sosial media, yang kita lihat di YouTube, di berita-berita yang masuk media, itu tuh yang bagus-bagus coy. Jarang banget gue ya ngeliat yang berita ada malpraktek operasi plastik, itu jarang banget. Intinya balik lagi ke diri kalian sendiri, kalian tuh maunya kayak gimana ya. Tapi yang harus kalian ingat adalah sekali dua kali kalian udah ngelakuin, nanti ketagihan. Terus jadi kayak kecanduan gitu. Jadi kecanduan, jadi pengen lagi dan lagi. Jangan sampai ya guys. Ingat, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, oke? Jadi sekian video kali ini. Sebenarnya gue tuh bingung ya mau bikin video apa, karena lagi lebaran coy hari ini. Sumpah ya, gue baru bikin video ini hari Kamis pas lebaran, tanggal 13 Mei 2021. Jadi sekian video kali ini, dan bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Trisha. Dan jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya biar tahu kalau ada notifikasi dari Trisha update video, oke? Bye!